Pernah nggak sih kalian penasaran? Bagaimana sebuah peradaban yang begitu maju dan megah seperti peradaban Maya bisa hilang begitu saja? Dalam video kali ini, kita akan membahas teori-teori misterius yang mencoba menjelaskan hilangnya peradaban Maya yang legendaris ini. Jadi, tetap di sini ya, karena kita akan menguak rahasia besar yang selama ini tersembunyi. Selamat datang di channel Penulis Sejarah. Di sini, kita akan membahas cerita-cerita inspiratif, kisah-kisah bersejarah, hingga teori-teori menarik yang bikin penasaran. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan cerita menarik dari kami. Okay, let's go. Peradaban Maya adalah salah satu peradaban paling maju di dunia kuno yang berkembang di wilayah Mesoamerika, terutama di daerah yang kini dikenal sebagai Meksiko, Guatemala, Belize, Honduras, dan El Salvador. Mereka mulai berkembang sekitar 2000 SM dan mencapai puncaknya antara tahun 250 hingga 900 M. Kejayaan mereka terbentang dari hutan tropis di semenanjung Yucatan hingga pegunungan tinggi di Guatemala. Peradaban Maya dikenal dengan pengetahuan astronomi yang sangat maju. Mereka memiliki kalender yang sangat akurat, termasuk kalender Haab dan kalender Tzolk'in, serta kalender long count yang digunakan untuk mencatat waktu dalam siklus panjang. Kalender mereka begitu akurat sehingga digunakan untuk menentukan waktu penanaman dan panen, serta untuk merencanakan acara-acara keagamaan. Dalam matematika, Maya adalah salah satu peradaban pertama yang menggunakan konsep nol, yang sangat penting untuk perkembangan matematika. Mereka menggunakan sistem bilangan vigesimal, basis 20, dan menciptakan sistem penulisan angka yang canggih. Pengetahuan matematika ini membantu mereka dalam merancang dan membangun struktur arsitektur yang megah. Maya juga terkenal dengan seni dan arsitektur mereka yang luar biasa. Mereka membangun piramida besar, kuil, dan istana yang dihiasi dengan ukiran-ukiran dan lukisan-lukisan yang indah. Situs-situs arkeologi seperti Tikal, Palenque, dan Chichen Itza menjadi saksi bisu kehebatan peradaban ini. Selain itu, mereka juga membuat patung-patung, keramik, dan karya seni lainnya yang menunjukkan kehalusan dan keahlian tinggi. Peradaban Maya memiliki sistem tulisan hieroglif yang kompleks, yang digunakan untuk mencatat sejarah, mitologi, dan catatan administratif. Tulisan-tulisan ini ditemukan pada monumen, stelae, dan kodeks, buku lipat dari kulit kayu. Dekripsi tulisan Maya memberikan wawasan mendalam tentang budaya, politik, dan kehidupan sehari-hari mereka. Teori pertama yang sering dibahas adalah kelangkaan sumber daya. Ada dugaan bahwa pertumbuhan populasi yang pesat menyebabkan penipisan sumber daya alam yang sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat Maya, seperti air dan tanah subur. Pada puncaknya, peradaban Maya mencapai populasi yang sangat besar, dengan beberapa kota besar seperti Tikal dan Calakmul memiliki puluhan ribu penduduk. Pertumbuhan populasi yang pesat ini memberikan tekanan yang luar biasa pada lingkungan dan sumber daya alam. Pertanian adalah tulang punggung ekonomi Maya, dan untuk mendukung populasi yang besar, mereka harus membuka lahan baru untuk bercocok tanam. Pembukaan lahan pertanian seringkali melibatkan penebangan hutan dalam skala besar yang menyebabkan deforestasi. Deforestasi ini mengakibatkan hilangnya lapisan tanah atas yang subur, sehingga tanah menjadi kurang produktif. Tanah yang digunakan secara intensif tanpa teknik pertanian yang berkelanjutan cenderung mengalami degradasi, membuatnya tidak lagi mampu mendukung pertanian jangka panjang. Dengan tanah yang semakin tidak subur, hasil panen menurun drastis, menyebabkan kelangkaan makanan. Selain degradasi tanah, krisis air juga menjadi masalah besar. Sistem irigasi yang kompleks dan waduk yang dibangun oleh masyarakat Maya seringkali tidak cukup untuk mengatasi kebutuhan air yang meningkat. Kekeringan yang berkepanjangan bisa memperburuk situasi ini, membuat pasokan air semakin langka. Tanpa air yang cukup, pertanian tidak dapat berfungsi dengan baik, dan masyarakat menghadapi kesulitan besar dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kelangkaan sumber daya alam ini tidak hanya mempengaruhi sektor pertanian, tetapi juga berdampak besar pada ekonomi dan struktur sosial masyarakat Maya. Ketika hasil panen menurun, masyarakat mungkin menghadapi kelaparan dan malnutrisi, yang pada gilirannya dapat menyebabkan penurunan kesehatan dan produktivitas. Kekurangan sumber daya juga dapat memicu konflik internal ketika komunitas-komunitas bersaing untuk mendapatkan akses ke tanah subur dan air yang semakin berkurang. Dengan menghadapi tekanan lingkungan yang semakin meningkat, masyarakat Maya mungkin terpaksa meninggalkan kota-kota besar mereka untuk mencari tempat yang lebih layak huni.
Migrasi massal ini bisa menjelaskan mengapa banyak kota besar Maya tiba-tiba ditinggalkan. Ketika sumber daya alam di sekitar kota tidak lagi cukup untuk mendukung populasi yang besar, penduduk mungkin memutuskan untuk berpindah ke wilayah lain yang dianggap lebih menjanjikan. Peradaban Maya bukanlah masyarakat yang damai sepanjang waktu. Ada banyak bukti arkeologis yang menunjukkan adanya perang antar kota-kota Maya, dan konflik internal ini bisa berperan besar dalam keruntuhan politik dan ekonomi yang dialami oleh peradaban ini. Penelitian arkeologis telah menemukan banyak bukti adanya konflik dan perang di antara kota-kota Maya. Ini termasuk peninggalan senjata seperti tombak dan panah, benteng dan tembok pertahanan, serta lukisan dan ukiran yang menggambarkan adegan perang. Terdapat juga bukti adanya pemusnahan massal dan penghancuran kota-kota yang menunjukkan bahwa perang dan konflik tidak jarang terjadi. Ada beberapa faktor yang bisa memicu konflik antar kota-kota Maya. Salah satunya adalah persaingan untuk mendapatkan sumber daya alam yang langka, seperti air dan tanah subur. Ketika populasi meningkat dan sumber daya alam semakin sulit ditemukan, kota-kota Maya mungkin terlibat dalam perang untuk mendapatkan akses ke sumber daya yang tersisa. Selain itu, ambisi politik dan perebutan kekuasaan juga bisa menjadi penyebab konflik. Pemimpin-pemimpin Maya seringkali berusaha memperluas wilayah kekuasaan mereka dan menaklukkan kota-kota tetangga untuk meningkatkan kekuatan dan pengaruh mereka. Perang ini tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik, tetapi juga mengganggu stabilitas politik dan ekonomi. Perang dan konflik internal memiliki dampak yang sangat merusak terhadap peradaban Maya. Berikut beberapa dampak utama dari konflik ini. Kota-kota besar yang terlibat dalam perang seringkali mengalami kerusakan parah pada infrastruktur mereka, termasuk bangunan, jalan, dan sistem irigasi. Kerusakan ini bisa menghambat kegiatan ekonomi dan mengganggu kehidupan sehari-hari penduduk. Perang menyebabkan banyak korban jiwa, baik dari pihak yang bertikai maupun dari penduduk sipil yang tidak terlibat langsung dalam konflik. Penurunan populasi ini dapat melemahkan kekuatan kerja dan mengurangi kemampuan kota untuk mempertahankan diri. Konflik internal dapat menyebabkan keruntuhan politik. Ketika pemimpin atau kerajaan kalah dalam perang, kota tersebut bisa kehilangan kekuasaan dan otoritasnya, menciptakan kekosongan kekuasaan yang sulit diisi kembali. Hal ini bisa menyebabkan anarki dan ketidakstabilan politik yang berkepanjangan. Perang mengganggu produksi pertanian dan perdagangan yang merupakan tulang punggung ekonomi Maya. Dengan terganggunya ekonomi, masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, yang pada akhirnya bisa memaksa mereka untuk meninggalkan kota-kota mereka. Teori lain yang menarik adalah migrasi massal. Ada kemungkinan bahwa masyarakat Maya memutuskan untuk pindah ke tempat lain yang mereka anggap lebih aman atau lebih subur. Ini bisa menjelaskan mengapa beberapa kota Maya tiba-tiba kosong, sementara yang lain terus berkembang di wilayah yang berbeda. Namun, yang paling mungkin adalah hilangnya peradaban Maya disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor di atas. Perubahan iklim yang menyebabkan kelangkaan sumber daya, diperburuk oleh konflik internal dan mungkin juga wabah penyakit, bisa membuat masyarakat Maya terpaksa meninggalkan kota-kota mereka. Jadi, hilangnya peradaban Maya mungkin bukan disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan kombinasi dari berbagai masalah yang terjadi secara bersamaan. Meskipun kita mungkin tidak akan pernah tahu pasti apa yang terjadi, penelitian terus berlanjut dan siapa tahu, mungkin suatu hari kita akan menemukan jawaban yang lebih jelas. Kalau kalian punya teori lain atau pendapat tentang apa yang mungkin terjadi, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke channel, nama channel, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.